Pemirsa, kembali lagi kita dalam obrolan santai bersama saya, Padli Pelu, dalam podcast IAIN Ambon. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni bintang tamu kita adalah para finalis kompetisi skala nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yakni dengan program Kampus Integrity Fest atau CIFest tahun 2023. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kita sapa dulu, kita perkenalkan dulu para peserta finalis. Yang kita mulai dari Iki, mungkin bisa. Perkenalkan, nama saya Rizky Norau, yang biasa disapa Iki. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Halo, nama saya Dahudin Kela dan biasa disapa Andi. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Hai, perkenalkan nama saya Nurida Kela, biasa disapa Nur. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Hai, nama saya Sofina Raobun, biasa disapa Opi. Saya mahasiswa dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, terima kasih. Ya, inilah pemirsa para finalis dalam ajang kompetisi nasional dalam kegiatan yang bertemakan integritas. Jadi kita bincang-bincang dulu dengan para finalis ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi kalian sehingga bisa mengikuti kompetisi nasional ini? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, hal yang pertama bermula dari kuliah umum yang disampaikan oleh Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri, di kampus IAIN Ambon beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut juga, beliau menyampaikan bahwa ada program dari KPK Republik Indonesia yang berbasis integritas, khususnya bagi mahasiswa, yang bernama CIFest atau Kampus Integrity Fest. Nah, saya bersama dengan rekan saya tertarik dengan program yang disampaikan dan kami melakukan diskusi bersama. Kami juga berkomunikasi dengan beberapa dosen terkait meminta saran dan pendapat terkait isu dan wacana yang tepat untuk kita angkat sebagai permasalahan yang ada di kampus ini. Nah, dari diskusi tersebutlah kami disarankan untuk mengkaji tentang aktivitas mahasiswa yang lebih mengedepankan integritas kampus. Kami lebih fokusnya pada pembinaan integritas melalui pengkaderan imam masjid. Setelah itu, kami menggodok proposal kami dan mengupload pada laman web yang telah disediakan oleh CIFest KPK 2023. Alhamdulillah, proposal yang kami ajukan lolos sebagai salah satu finalis kampus atau CIFest 2023 ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Anda sebelum melakukan membuat proposal, Anda berdiskusi dengan beberapa teman dosen terkait dengan tema integritas. Nah, setelah itu kalian mengupload proposal di laman CIFest 2023. Mungkin saya ingin jari setelah kalian dinyatakan lolos, kira-kira langkah apa yang Anda lakukan atau yang kalian lakukan dalam konteks pasca kalian diumumkan sebagai finalis dengan tema proposal kalian adalah pembinaan integritas melalui pengkaderan ini. Mungkin bisa dijelaskan? Ya baik, jadi langkah-langkah yang kami lakukan dalam
mensukseskan kegiatan pengajaran Imam Masjid ini, yang pertama kita merangkai kegiatan acara yang akan kita laksanakan ini, yakni pengajaran Imam Masjid ini. Terus yang kedua, kita juga mengambil data-data mahasiswa yang mau untuk bergabung ke dalam pengajaran Imam Masjid, dan selanjutnya kita melakukan tahap yang ketiga, yakni seleksi. Jadi dalam tahap seleksi ini ada 64 mahasiswa yang mengikuti tahap seleksi ini, namun hanya 17 orang saja yang masuk dalam kategori untuk mengikuti finalis integritas kampus ini. Jadi seperti itu langkah-langkah yang kita lakukan dalam mensukseskan kegiatan integritas kampus. Oke, baik. Menarik. Pemirsa, itulah sedikit cerita singkat. Saya ingin kejar lebih dalam lagi terkait dengan ini. Kira-kira apa korelasi atau apa hubungan integritas atau adalah tema yang diberikan oleh KPK dengan pembinaan integritas melalui penggeledahan ini? Kira-kira saya ingin tahu kira-kira apa hubungannya? Iya, baik. Jadi kampus adalah di mana kita semua mengetahui di mana kampus itu mendidik mahasiswa untuk berintegritas. Nah, penelitian ini hadir dari keresahan kami dan kegelisahan kami sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kami melihat bahwa integritas mahasiswa saat ini di kampus IAIN Ambon ini mengalami penurunan. Artinya rendahnya integritas mahasiswa di kampus IAIN Ambon. Maksud dari rendahnya integritas mahasiswa IAIN Ambon ini adalah yang pertama, kami menemukan data dari Mahat bahwa 70% mahasiswa IAIN Ambon Fakultas Usuluddin dan Dakwah khususnya itu sangat malas ke Mahat. Kita ketahui bahwa Mahat ini adalah salah satu-satunya pendidikan integritas, pendidikan Al-Quran yang dimana menggodok mahasiswa untuk selalu menggodok mahasiswanya untuk meningkatkan baca tulis Al-Qurannya. Nah, sehingga kemalasan mahasiswa itu apa yang terjadi? Mereka diberikan tugas dari kampus sebagai mengikuti KKN, mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin sholat dalam sebuah masyarakat, mereka tidak mampu menjadi pemimpin sholat di masyarakat. Nah, ini adalah masalah sehingga munculnya penelitian ini. Nah, yang kedua adalah mahasiswa sekarang ini, mahasiswa Usuluddin dan Dakwah khususnya, mereka sangat senang sekali mengikuti demonstrasi bayaran dibandingkan mengikuti demonstrasi karya ilmiah, karya ilmiah di perguruan tinggi dari skala lokal, nasional maupun internasional. Nah, yang berikutnya itu adalah mahasiswa sangat dominan mengikuti kegiatan atau organisasi-organisasi ekstra yang dimana mereka itu sebagai tugas penunjang mereka, itu sebagai penunjang intelektual mereka. Tetapi mereka mendominankan organisasi ekstra sebagai organisasi ekstra. Padahal tujuan mereka adalah mengikuti perkuliahan dengan mendapatkan predikat nilai yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah kedisiplinan mahasiswa di Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini sangat memprihatinkan sekali, sehingga mengganggu regulasi akademik di kampus IAIN Ambon. Nah, dari kenyataan inilah sehingga saya dan tim mengusulkan untuk bagaimana kita meningkatkan integritas di kampus ini, ya dengan cara pembinaan imam masjid tentunya solusinya adalah pembinaan imam masjid di
kampus IAIN Ambon, khususnya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah dan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mungkin sekian, saya kembali ke Oke, baik. Pengkaderan imam masjid. Yang saya tangkap tadi bahwa mungkin dengan melakukan pengkaderan imam masjid, integritas mahasiswa itu bisa terbentuk. Ya. Begitu ya kira-kira. Oke. Apa yang kalian harapkan dari proses pengkaderan imam masjid ini? Oke, yang pertama itu melalui proses pengkaderan ini minimal kita tahu di mana kerumitan dan kelemahan kita dalam menjalankan proses pengkaderan ini. Nah, sehingga dari kelemahan ini dicari berbagai solusi dan strategi untuk dalam rangka perbaikan tahap selanjutnya. Nah, karena besar harapan kami adalah mahasiswa IAIN Ambon, khususnya bagi kaum lelaki, harus bisa menjadi imam yang memiliki kompetensi yang berdasarkan proses pengkaderan ini. Yang kedua, jika proses ini berjalan secara rutin, maka integritas akan tumbuh dengan sendirinya karena proses pengkaderan ini berbasis Qur'ani yang akan melahirkan jiwa-jiwa Qur'ani pula. Yang terakhir, yang ketiga, selain itu juga memiliki nilai tambah sumber daya mahasiswa untuk sebagai keterampilan menjadi imam masjid, di mana sebagai pengabdian kampus terhadap masyarakat, di mana mahasiswa itu akan kembali ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Ya, pada dasarnya saya setuju bahwa pembentukan integritas melalui proses pengkaderan imam masjid itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi saya ingin alasan yang konkret gitu. Kira-kira benang-merahnya apa hubungan integritas dengan tema kalian adalah pembinaan integritas melalui pengkaderan. Ini bicara itu lebih jauh. Ya baik, jadi pertama-tama dulu saya kaji mengenai integritas ini sendiri. Jadi integritas ini lebih mengedepankan, lebih dekat, lebih mentok ke hal-hal yang bersifat akhlak, perilaku, sifat tingkah laku, moral, di mana kita itu bisa konsisten terhadap perkataan kita, perbuatan kita, dan juga tingkah laku kita. Nah, sedangkan untuk pengkaderan sendiri ini sebagai satu rangkaian yang kita buat, bagaimana dalam hal rangkaian ini itu kita di dalamnya terdapat tentang ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran yang tadi sudah saya bilang, seperti integritas tadi, yaitu konsistensi dalam perbuatan, ucapan, dan juga perkataan tadi. Nah, dari kedua untuk dalam pengkaderan dan juga integritas tadi ini sudah mulai kita lihat antara hubungan antara integritas dan juga antara pengkaderan imam itu sendiri. Jadi apabila kita melaksanakan pengkaderan imam ini sendiri, maka tercapailah integritas tadi, karena di dalam pengkaderan ini itu kita telah terapkan ilmu tadi tentang konsistensi dari perbuatan, sifat akhlak kita, dan juga tentang moral yang kita dapat. Jadi mungkin itu sudah sangat jelas terkait dengan hubungan antara integritas dan juga pengkaderan imam masjid itu sendiri. Mungkin. Baik, terima kasih. Pemirsa, menarik bahwa poin yang mereka angkat temanya adalah pembinaan integritas melalui pengkaderan imam masjid. Jadi korelasi integritas dengan pengkaderan imam masjid itu adalah integritas menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten antara pernyataan, perkataan, dan perbuatan. Sementara pengkaderan itu adalah proses-proses yang di dalamnya adalah proses Qur'ani, dan secara otomatis
orang tidak mungkin berbuat salah dalam melakukan proses-proses religi seperti itu, gitu ya. Itu kira-kira benang merahnya seperti itu ya. Menarik. Setelah kalian sudah masuk pada kancah nasional, tentunya salaku orang yang ada di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Persulinan Dakwah IAIN Ambon, dalam konteks lembaga ini, selain kalian mengikuti ajang terkait dengan integritas, kira-kira saya ingin apa harapan kalian untuk prodi kalian komunikasi penyiaran Islam Fakultas dan IAIN Ambon? Kira-kira apa harapan kalian? Mungkin saya mulai dari ibu yang di samping saya. Iya, makasih. Jadi harapan, saran dan harapan ya. Saran dan harapan saya pertama untuk saran, kalau untuk prodi sendiri, mungkin sarannya kedepannya kita lebih memperluas relasi ya. Mungkin informasikan terkait jurusan kita ke kampung-kampung yang mungkin belum tahu ya, karena yang saya ketahui banyak itu teman-teman saya, adik-adik saya yang di pelosok-pelosok belum mengetahui tentang jurusan kita. Jadi mungkin kita lebih memperluas relasi kita, lebih bersosialisasi lagi. Dan untuk jurusan juga, bila kita anak-anak prodi mengikuti kegiatan seperti ini, kita juga butuh dukungan dan support dari jurusan. Jadi untuk support dari jurusan itu sangat diperlukan, itu harapan saya. Oke, mungkin support dan dukungan ini dalam konteks apa? Dalam konteks mungkin ya, kalau kita ikut lomba gitu, mungkin dari jurusan bisa kasih semangat supaya kita lebih semangat juga, karena kadang-kadang kita nih moodnya tuh kadang-kadang kalau semuanya tuh sering goyang-goyang gitu, sering turun naik. Jadi mungkin semangat itu kayak butuhkan juga dalam berkembangnya prodi kita, dan juga jadi kita untuk makin lebih seluas lagi. Sedangkan untuk fakultas sendiri sama ya, mungkin support juga. Sedangkan kalau untuk institut ini, harapan saya, karena peningkatan integritas ini kan kita akan menghasilkan calon-calon imam yang memiliki integritas. Nah, harapan saya itu kepada kampus agar sekiranya masjid kampus ini segera dibuat, segera jadi, supaya kalau kita bicara tentang integritas, maka untuk apabila kita sudah memiliki imam yang baik, otomatis bila kita mau untuk mengaplikasikan imam yang kita sudah dapat dari integritas ini ke masyarakat, saya mau otomatisnya itu kita masuk dulu ke masjid kampus dulu, supaya memberikan fakta real nyata yang sudah ada bahwa penggadaran imam kita itu berhasil dan adanya di kampus ini, dan itu juga sebagai contoh bagi masyarakat. Jadi untuk itu saja saran saya kepada kampus, untuk segera membangun masjid kampus kita. Baik, betul sekali apa yang Anda sampaikan. Akan saya diskusikan juga, dan kita sama-sama menyerukan untuk hal ini. Mungkin dari peserta yang lainnya, silakan. Baik, yang pertama harapan saya untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, harapan saya yaitu semoga dari kegiatan pengkaderan yang kami lakukan ini, semoga menjadi sebuah batu loncatan bagi kami program studi komunikasi dan penyiaran Islam, di mana dalam program ini bisa menjadi mahasiswa yang berintegritas, menjadi mahasiswa yang mempunyai nilai kejujuran yang sangat tinggi, karena banyak sekarang mahasiswa yang integritasnya itu sangat minim sekali. Mungkin itu saran saya seperti itu. Terus untuk harapan saya terhadap program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Persulinan Dakwah, harapan saya semoga pengkaderan ini yang kami lakukan ini, semoga bagi teman-teman komunikasi penyiaran Islam, semoga kedepannya mereka bisa menjadi mahasiswa yang berintegritas, yang memiliki 5 aspek, yaitu aspek kemanusiaan, aspek kecerdasan, aspek musyawarah, dan aspek yang terakhir itu adil dalam mengambil sebuah sikap atau keputusan. Baik. Ya mungkin Ya, silakan. apa namanya?
tidak apa namanya untuk saran dan harapan, sebenarnya untuk saran ini lebih ke untuk apa fakultas, jurusan dan untuk kampus sih. Kalau saya lebih untuk jika pengkaderan imam ini berhasil, maka kita harapan saya itu lebih membumikan pengkaderan integritas ini di kampus IAIN Ambon. Jangan sampai putus di perjuangan kami, tapi lebih diperjuangkan lagi ke depannya gitu. Nah, dan untuk apa namanya harapan saya untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam dan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, apa namanya kita lebih membangun relasi. Saya setuju dengan saudari Opi tadi, lebih membangun relasi untuk adik-adik dari kampung yang tidak tahu apa prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini bisa segera tahu. Dan memang faktanya begitu di lapangan, bahwa komunikasi dan penyiaran Islam itu kadang-kadang kalau kita tanyakan adik masuk ikut kakak daftar di apa komunikasi dan penyiaran Islam, lalu mereka bilang apa namanya itu prodinya seperti apa. Nah, makanya harus ada apa sosialisasi ke masyarakat, lebih ditingkatkan lagi. Oke. Saya kembali. Mungkin dari Iki, silakan. Nah, baik, untuk saran dan harapan, betul punya saran ada, tapi yang terlalu banyak. Dari teman-teman juga sudah sampaikan saran dan harapan mereka yang begitu banyak. Saran saya ke depannya menanamkan pemahaman kepada mahasiswa bahwa pentingnya integritas di kalangan di dunia akademik, dan juga meninggikan tingkat integritas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab. Dan harapan saya, semoga dengan adanya pembinaan integritas melalui pengkaderan imam masjid ini, lahirlah generasi-generasi yang berintegritas, yang berakhlak baik, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa. Kita sudah mengikuti diskusi dari peserta finalis ini, sangat menarik, dan kami sudah mendengarkan harapan-harapan para peserta juga. Dan terakhir, harapan saya, semoga IAIN Ambon dalam proses meningkatkan mutu dan kualitas akademik, khususnya dalam tingkat mahasiswa. Saya berharap kampus ini lebih support, mendukung aktivitas-aktivitas mahasiswa, apalagi dalam mengikuti lomba di kancah lokal, nasional, dan internasional. Demikian pemirsa, kita akan ketemu kembali dalam bincang di hari-hari ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.